Ya, halo, selamat malam, selamat pagi, dan selamat sore. Kebalik. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, dan selamat malam untuk kalian yang menonton video ini. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem keamanan komputer pada video kali ini dan cara mempertahankan data-data penting dalam database. Pendahuluan. Dalam kesempatan ini saya perkenankan saya untuk menjelaskan apa pengertian keamanan database. Keamanan database adalah suatu cara untuk melindungi database dari ancaman, baik dalam bentuk kesengajaan ataupun bukan. Ancaman adalah segala situasi atau kejadian baik secara sengaja maupun tidak yang bersifat merugikan dan mempengaruhi sistem serta secara konsekuensi terhadap perusahaan atau organisasi yang memiliki sistem database. Keamanan database tidak hanya berkenaan dengan data yang ada pada database saja, tetapi juga meliputi bagian lain dari database yang tentunya dapat mempengaruhi database tersebut. Hal ini berarti keamanan database mencakup perangkat keras, perangkat lunak, orang, dan data. Latar belakang pada zaman sekarang, zaman teknologi, kita sebagai anak muda harus memanfaatkan teknologi secara bijak karena di zaman sekarang anak-anak muda justru menyalahgunakan teknologi yang ada seperti hacker yang bisa menimbulkan kesalahpahaman menjadi masalah berat. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus bijak dalam menggunakan teknologi agar dapat bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan tentunya negara Indonesia ini. Batasan masalah. Masalah yang sering dihadapi oleh programmer adalah kebocoran data pribadi atau data-data penting untuk bisnis serta ada yang dikenal sebagai hacker. Hacker merupakan orang yang dapat membobol suatu data entah perusahaan, entah data diri, masuk ke akun orang lain, dan lain-lain. Maka dari itu, untuk menghalau para hacker, kita perlu mengetahui bagaimana cara mengamankan semua data-data penting yang ada di perangkat kita, entah di HP ataupun di PC. Pembahasan. Dalam video kali ini, saya akan memberikan cara untuk mengamankan database. Berikut cara-cara dalam mengamankan database. 1. Dengan keamanan server. Perlindungan server adalah suatu proses pembatasan akses yang sebenarnya pada database dalam server itu sendiri. Menurut Black-Whitman, ini adalah suatu sisi keamanan yang sangat penting dan harus direncanakan secara hati-hati. Ide dasarnya adalah kita tidak dapat mengakses apa yang kita tidak dapat lihat. Atau, apakah kita ingin database server kita dapat dilihat di seluruh dunia? Database kita bukanlah suatu web server koneksi yang tidak dikenali, tidak diizinkan. Yang kedua adalah Trusted IP Access. Setiap server harus dapat mengkonfigurasikan alamat IP yang diperbolehkan mengakses dirinya. Kita tidak mengizinkan semua orang dapat mengakses server kita sebagaimana kita tidak dapat mengizinkan orang lain sembarangan masuk ke rumah kita. Tentunya kan. Begitu juga dengan Trusted IP Access. Cara yang kedua ini merupakan Trusted IP Access ini merupakan server database terbatas yang hanya akan memberi respon pada IP yang dikenali saja. Yang ketiga, koneksi database.
Saat ini semakin banyaknya aplikasi dinamis yang menjadi sangat menggoda untuk melakukan akses yang cepat, bahkan update yang langsung tanpa autentifikasi. Jangan pernah berpikir demikian, ini hanyalah untuk seorang pemalas. Jika kita ingin mengizinkan pemakai dapat mengubah database melalui webpack, pastikan Anda memvalidasi semua masukan untuk memastikan bahwa inputan benar, terjamin, dan aman. Sebagai contoh, pastikan Anda menghilangkan semua kode SQL agar tidak dapat dimasukkan oleh user. Jika Anda seorang admin yang membutuhkan koneksi ODBC, pastikan koneksi yang digunakan unik. Ya, berarti ODBC itu sangat penting. Kemudian nomor 4, kontrol akses tabel. Kontrol akses tabel ini adalah salah satu bentuk keamanan database yang sering diabaikan karena cukup sulit penerapannya. Penggunaan kontrol akses tabel yang benar dibutuhkan kolaborasi antara sistem administrator dengan pengembang database. Inilah yang sulit dilakukan. Pemberian izin user untuk mengakses informasi dapat membuat informasi terbuka kepada publik. Kemudian kita masuk ke implementasi. Dalam video ini saya fokuskan untuk pengamanan database yang ada di software SQL. Untuk itu saya memilih untuk memperhatikan koneksi database. Jika kita ingin mengizinkan pemakai dapat mengubah database melalui webpack, pastikan Anda memvalidasi semua masukan untuk memastikan bahwa inputan benar, terjamin, dan aman. Sebagai contoh, pastikan Anda menghilangkan semua kode SQL agar tidak dapat dimasukkan oleh user. Jika Anda seorang admin, maka membutuhkan koneksi ODBC. Pastikan koneksi yang digunakan unik. Kemudian cara men-setting koneksi ODBC pada SQL. Yang pertama, buka control panel, kemudian administrative tool, data source, ODBC. Untuk PC 6 bit yang ingin untuk PC 64 bit yang ingin men-setup ODBC 32 bit dengan cara masuk ke drive C, kemudian Windows, kemudian SYS WO W64, kemudian ODBCA D32EXE. Yang kedua, pada jendela ODBC Data Source, pilih tab Sistem DSN. Kemudian klik tombol Add, kemudian pilih driver yang digunakan, kemudian Finish. Untuk contoh ini saya menggunakan driver SQL Native Client. Masukkan nama ODBC, deskripsi ODBC, serta nama server untuk database berada. Untuk hal lainnya bisa ditambahkan instance namanya. Ada dua cara memverifikasi autentikasi login. Pertama, dengan Windows Authentication, dan kedua dengan SQL Server Authentication. Untuk contoh ini saya menggunakan SQL Server Authentication. Kemudian next, pilih default database untuk ODBC ini, kemudian next, kemudian selesai, tes data source, kemudian OK. Saran dan kesimpulan, saran saya sebagai anak muda, ya sebisa mungkin tingkatkan terus level keamanan pada suatu perangkat atau software, atau bisa juga dengan dari awal kita men-set sandi screen pada PC ataupun pada HP. Di HP kan mungkin ada sandi bola kan untuk mempersulit untuk membuka screen-nya, padahal baru screen, belum datanya. Kemudian ya buatlah serumit mungkin agar tidak mudah ditebak, dan tapi
bisa kita ingat dengan mudah. Kesimpulan, kita belajar untuk menggunakan teknologi semaksimal mungkin dan tentunya dengan bijak, maka dengan itu bisa membuahkan hasil yang dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Dan untuk keamanan, jika diperlukan agar data yang tidak penting tidak bocor, maka harus diamankan atau diberi sandi tertentu. Oke, sudah selesai ini dari saya, kemungkinan seperti ini. Ya, kok malah macet. Oke, ternyata tidak. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan terima kasih.